Tentu saja kami sebagai mahasiswa sangat khawatir sekali ya. Apalagi kan kita sebagai mahasiswa otomatis sering keluar dari kos atau apa gitu. Salah satu dampak dari virus corona itu mengenai perkuliahan kami itu berbasis online atau kuliah daring. Dan kuliah daring ini menurut saya itu bisa dikatakan bagus, bisa juga tidak. Jadi momen corona ini, wabah ini kita optimalkan pembelajaran dalam jaringan. Kalau aktivitas sehari-hari sih sebenarnya lebih sedikit was-was, lebih sedikit cemas. Baik, pada konten kali ini, jadi perkembangan terbaru itu ialah mungkin ini efek dari virus corona juga, dan juga berimbas kepada perkuliahan di kampus-kampus mungkin di seluruh Indonesia bahkan dunia. Nah, jadi kita mau tanya langsung kepada mahasiswa bagaimana tanggapannya tentang virus corona itu sendiri, apakah mereka khawatir juga atau bagaimana, dan bagaimana tentang juga kebijakan yang diambil karena virus corona ini akhirnya aktivitas kampus itu proses belajar mengajar dilakukan secara daring gitu. Nah, jadi kita mungkin menanyakan yang dua itu, bagaimana pendapatnya tentang adakah kecemasan tentang virus corona atau juga tentang perkuliahan yang dilakukan secara daring. Nah, ini kita akan langsung aja kita tanyakan kepada para mahasiswanya. Perkenalkan, nama saya Angelita Mardelin Mangape. Saya semester 6 Pendidikan Sosiologi. Kalau tanggapan saya sebagai mahasiswa mengenai maraknya apalagi ini virus corona atau virus COVID-19, tentunya sebagai manusia biasa sangat resah dengan hal ini. Karena kita juga sebagai manusia itu pasti punya kekhawatiran, dan tentunya kami sebagai mahasiswa itu sangat khawatir karena sangat mengganggu aktivitas kami dalam melakukan perkuliahan, dan dimana setiap datang kampus pasti khawatir dan antara kita mau pergi ke kampus atau enggak. Itu sih dari saya. Terus kalau menurut pendapat saya mengenai perkuliahan daring cukup bagus juga, cuman ada beberapa masalah. Bagusnya karena jika proses pembelajaran itu sudah menggunakan yang berbasis internet, dan itu sangat mendukung sekali. Dan tapi kalau bagi kaum rebahan, mahasiswa kaum rebahan, mungkin hal ini adalah kesenangan bagi mereka, karena ya apalagi mahasiswa malas mungkin pasti senang-senang lah di kos kayak gitu. Dan terus kalau yang sekarang ini bagus sih kalau menurut saya, jalan pemerintah untuk mengatasi hal ini bagus, karena pemerintah juga cukup memiliki pergerakan yang sangat cepat untuk mengantisipasi virus corona ini, di mana diberlakukannya pembelajaran di rumah, kerja di rumah. Saya ancungkan jempol untuk pemerintah karena ini langkah yang bagus menurut saya. Cuman yang permasalahannya itu di bidang pendidikan, apalagi bagi mahasiswa, karena menurut saya tatap muka itu lebih efektif dilakukan dibandingkan dengan online. Jadi itu dari saya, sekian dan terima kasih. Siang sekarang. Selamat siang. Pertama-tama saya perkenalkan dulu diri saya. Nama saya Samuel Rondor Tumbuhan. Saya orang sini juga. Terus pertama kan kalau pendapat saya sih tentang ini berita tentang virus corona ini, dia ya pasti mencemaskan ya, apalagi masalah kesehatan gitu. Karena kalau misalnya masalah kesehatan itu bisa mengganggu aktivitas, apalagi ini masalah tentang jiwa, dan juga penanganannya ini dia belum pasti ya bagaimana gitu. Masih walaupun ada tapi belum seefektif gitu, belum semua gitu bisa terselesaikan gitu, atau bahkan sehat, karena masih tingkat
tingkat untuk kesehatannya kayak masih ada beberapa belum sempurna lah gitu, setidaknya pasti akan dikembangkan lagi. Terus kalau masalah aktivitas sehari-hari ya pasti mengganggu, seperti orang bisa saja kalau misalnya sudah histeris ya dia sudah takut itu untuk keluar rumah gitu, karena takut apalagi ke daerah umum seperti daerah perbelanjaan mungkin, atau di jalan-jalan umum paling gampang lah di muka rumah saja, di depan rumah saya sudah takut itu, apalagi mau kontak sampai sentuhan dengan orang itu dia biasa takut. Tapi jangan juga kita terlalu cemas, kita harus juga tahu jaga diri gitu. Dan juga ini mengganggu keseharian, apalagi kami mahasiswa yang kuliah gitu, yang harus tatap muka juga ya, susah untuk kesana kemari gitu. Kalau misalnya mau kemana-mana atau mau keluar atau mau kuliah juga seperti tadi yang saya bilang ya susah juga sih, apalagi kalau misalnya butuh penjelasan apa mau ketemu langsung dengan dosen, mengganggu keseharian juga, bukan cuman kuliah tapi ya itu aktivitas seharian. Dan juga bukan berdampak di kuliah, bisa ke pemerintahan juga, sampai sekarang lagi kacau-kacau gitu, dan perekonomian, apalagi penghambatan perekonomian juga, dan juga perjalanan orang gitu, transportasi. Nah begitu dulu sih. Kalau masalah sekarang kan diliburin barang 2 mingguan, terus diberikan kebijakan untuk melakukan kuliah daring. Kalau dari saya juga bagus ya, untuk mencoba hal yang baru, dan juga untuk penanganan masalah kuliah sekarang yang karena nggak bisa keluar gitu, bagaimana kita alihkan dengan kuliah daring. Kalau bilang bagus, udah menghemat waktu dan tempat juga, dan juga ini dia kan program untuk menangkal gitu ya, untuk mengurangi persebaran virus gitu. Bukan berarti di kampus nggak aman atau apa, tapi karena walaupun orangnya itu saja, tapi kita tidak tahu, bisa saja saya atau siapapun itu tiba-tiba terjangkit karena belum terdeteksi dengan baik. Tapi yang ini dia program juga yang baik. Kalau kuliahnya secara daring karena untuk mendukung kebijakan ini bagus juga. Tapi kalau misalnya keefektifan secara mau belajar gitu, saya lihat ya pasti segala sesuatu ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau yang secara daring ini kekurangannya, kalau tatap mukanya kan hanya secara daring gitu, paling video begitu. Kalau misalnya kelebihan dari yang tidak daring gitu, yang langsung kita bisa langsung tanya, bisa langsung kerja. Apalagi kita yang sekarang masih masih kondisi masih kayak bukan juga dibilang tradisional ya, tapi masih pakai cara yang klasik gitu, yang tatap muka gitu. Jadi informasi dan cara yang secara langsung kurang. Terus untuk peningkatan secara daring juga ini dia bisa tambah pengetahuan kita dan cara yang baru juga kita, karena kalau misalnya suatu saat datang kondisi seperti gini lagi, kita juga bisa tahu dengan kuliah daring ini. Tapi kalau misalnya kembali ke kebijakan juga, ya ini juga untuk kesehatan kita, keamanan kita bersama, ini efektif juga kalau menurut saya. Baik, perkenalkan nama saya Rigel. Saya di Fakultas Ilmu Sosial. Saya kuliah di Universitas Negeri Manado dan asal saya dari Toraja, Sulawesi Selatan. Mengenai pertanyaan virus corona itu, bagaimana tanggapan kami? Kalau menurut saya, virus corona itu sangat membahayakan, sangat mencemaskan kita, di mana penularannya itu mudah sekali, baik melalui bersin, batuk, sentuhan tangan, dan penanganannya itu bisa dikatakan masih sulit karena butuh waktu berapa minggu untuk menangani virus corona itu. Dan mengenai virus corona itu mengurangi aktivitas kami selaku mahasiswa di Fakultas Ilmu Sosial, di mana virus corona ini berdampak pada perkuliahan kami. Dan salah satu dampak dari virus corona itu mengenai perkuliahan kami itu berbasis online atau kuliah daring. Dan kuliah daring ini menurut saya itu bisa dikatakan bagus, bisa juga tidak. Bagusnya itu kalau kuliah daring itu tidak membutuhkan waktu, bisa di mana saja kita lakukan. Kalau kuliah daring itu bisa di tempat tidur, di tempat warung-warung, kafe, bisa sambil ngopi sambil kerja tugas. Kalau kuliah daring tidak bagusnya itu kalau misalnya udah terbiasa berinteraksi langsung sama teman-teman di kelas, dan sekarang bisa langsung bertanya sama dosen yang mengajar, sekarang tidak bisa lagi karena bisa dikatakan kurang efektif lah. Karena kan kita selaku mahasiswa
selaku manusia makhluk yang sosial butuh namanya interaksi, dan interaksi itu syaratnya kan ada dua, ada komunikasi dan kontak langsung, dan itu bisa dikatakan tidak memenuhi syarat itu lagi, cuma adanya komunikasi. Jadi menurut saya kuliah daring ini ada bagusnya dan ada juga tidak bagusnya. Mungkin dari saya, terima kasih. Nama saya Setia Angelina Sirait, saya jurusan Sosiologi, semester 6. Tanggapan tentang virus corona, cemas enggak? Tentu saja kalau mengenai virus corona, tentu saja kami sebagai mahasiswa sangat khawatir sekali ya. Apalagi kan kita sebagai mahasiswa otomatis sering keluar dari kos atau apa gitu. Jadi kita kalau melakukan aktivitas apapun itu kita jadi khawatir, jadi takut mau ngapa-ngapain kayak gitu. Juga tentang ini, tentang perkuliahan yang dilakukan secara daring. Kalau perkuliahan yang digunakan secara daring itu menurut saya boleh juga sebenarnya, hanya saja lebih sebagai mahasiswa yang sering tatap muka dengan dosen langsung itu sangat lebih suka perkuliahan digunakan secara langsung gitu. Kalau dengan Google Classroom atau Google Doc begitu kan tentu saja tidak bertemu dengan guru, pasti mahasiswanya lebih santai dong, lebih santai, bisa di kos ngerjakan atau apa gitu, santai tapi pasti juga sebenarnya. Tapi kalau lebih enak juga kalau bersama dosen, belajar sama-sama, diskusi sama-sama, itu pasti lebih menyenangkan. Dan tentu saja saya sangat senang juga menggunakan Google Doc atau Google Class itu, atau materi yang digunakan melalui daring. Saya akan sangat berapresiasi sekali, dan saya akan tetap mengikuti perkuliahan tersebut. Prastodo Simajuntak, mahasiswa asal Jambi. Pendapat saya mengenai virus corona itu jelas berdampak sangat besar, termasuk bagi dunia. Karena dari virus ini, dari sistem pemerintah jadi kacau, termasuk di dalam dunia pendidikan. Seperti kan di perkuliahan sudah menggunakan sistem daring atau sistem kuliah online begitu, itu sangat mempengaruhi karena apalagi kan masih banyak mahasiswa yang belum mengetahui apa itu sistem daring. Jadi itu menurut saya sih perlu sosialisasi lagi kepada para mahasiswa yang belum mengerti, karena kan tidak semua pastinya mengetahui apa itu kuliah daring. Termasuk saya sendiri, awal-awal saya bingung apa itu kuliah daring. Akhirnya saya searching di Google, kuliah daring begini. Itu sih menurut saya masih kurang sosialisasi dari pemerintah. Iya, menurut saya. Tetap diikuti atau gimana? Tetap mau tidak mau harus saya ikuti karena itu sudah termasuk dalam program pemerintah, jadi tetap harus diikuti. Nah, baik, jadi tadi kita sudah tanya mahasiswa bagaimana pendapatnya tentang virus corona dan hubungannya dengan aktivitas mereka sehari-hari, dan juga bagaimana pendapat mereka tentang kuliah daring yang juga merupakan sebagian dampak dari virus corona. Sekarang kita coba tanya dosennya lagi. Nah, ini salah satu dosennya ada di universitas ini. Nah, jadi pertanyaannya sama, nanti mungkin bisa beliau jawab ya. Nama saya Eka Yuliana. Kalau di sini dipanggil Enci, ada tambahan Ci-nya, Ci Eka. Oke. Kalau saya sebagai pendidik sih sebenarnya tidak ada masalah, karena kan di dalam dunia pendidikan memang ada kegiatan tatap muka, ada dalam jaringan. Jadi momen corona ini, wabah ini kita optimalkan pembelajaran dalam jaringan. Selain undang-undang juga sudah mengatur, dan kebetulan minggu lalu ada kegiatan tentang workshop. Jadi ada akun, kalau misalnya di Unima itu pakai amelia.unima.ac.id. Jadi itu bisa digunakan. Nah, misalnya pun tidak bisa digunakan, untuk mempermudah biasanya kita pakai Google Classroom, Edmodo yang bisa mempermudahkan. Saya kira sih kalau untuk yang dicitrakan ke kita kan di dosen milenial. Nah, kalau untuk dosen-dosen milenial tidak kaku lah untuk menggunakan fasilitas seperti itu. Jadi yang hubungan dengan sehari-hari tentang dengan virus corona.
Kalau aktivitas sehari-hari sih sebenarnya lebih sedikit bukan terganggu, lebih sedikit lebih sedikit was-was, lebih sedikit cemas karena kondisinya ternyata sebelumnya kan mungkin karena aktivitas kita agak jauh ke Manado, jadi waktu informasi itu lebih banyak kita informasinya dapat dari televisi dan sudah tiap hari bertambah terus, update informasinya bertambah terus, kasus-kasusnya bertambah. Nah, baru tadi mau cari masker dan ternyata informasinya dari penjual masker itu dari bulan Februari sudah habis masker, stok masker itu. Saya dari Kota Bitung kemarin sudah tidak ada, di sekitar Tondano juga tadi informasinya dari Maret sudah tidak ada masker itu. Jadi dari kejadian itu langsung kita baru sadar, oh ternyata separah itu untuk kondisi ini. Dan Manado kan salah satu daerah yang disebut juga di ini salah satu daerah yang perlu diwaspadai karena ada penerbangan langsung kan ke daerah pandemi. Ya itu mungkin dari saya. Terima kasih.